Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Masih bareng Konten aku, ini Bagas dan dia Daris. konten ini harusnya rilis setelah adaptasi anime Pluto ya? Harusnya sih Seharusnya ya. ya. Nah, kali ini kita membahas kakaknya Pluto, kakak atau adik? Nah, nggak tahu kamu yang ngerti tuh. Enggak, maksudnya kan Rilisannya kan? pertama kerjanya bareng, kedua Pluto itu kan secara strategikal kan mbahnya malahan. Oh ya, Karena secara Astro Boy. timeline. Ya. Makanya kita kan bahas 20th Century Boy. Ini Yes. adalah exposure pertamaku ke Naoki Urasawa. Oh, oke. Exposure pertamaku ke Naoki Saya Urasawa. dulu hanya familiar dengan cover-cover di belakang yang mereka gini terus. Ini ada 24 volume. 22 volume 20th sama 21 ST 21st Century. 21st itu yang itu berfungsi sebagai epilog. Nah, aku dulu itu adalah orang yang tidak mau membaca ini. Simply mana volume 1 ada nggak sih? Gini. Simply karena aku ngelihat volume 1 dan volume 2-nya karena pas pertama kali aku baca ini tuh di rental tuh komik. Baru terbit berapa gitu loh, 9 atau berapa gitu. Kayak gini. Volume awal tuh covernya kayak gini. Hanya apaan? Kayak cuman ya, lebih tepatnya ini apaan? Oh, nggak ada penjelasan dari image-nya itu apa. Dan gitu aku tuh orang yang nggak pernah baca blurb. Oke. Aku orang nggak pernah baca tuh nggak pernah baca sinopsis aku mas. Jadi kalau ada sinopsis yang salah cetak tuh aku nggak akan ngerti. Iya. Karena sinopsisnya nggak pernah aku baca. Oke. Jadi aku tuh memastikan kalau baca itu emang blind itu atau udah direkomendasi teman. Tapi temanku Teguh itu dulu adik kelasku SMA itu insist ya memaksa untuk membahas, memaksa untuk membaca api. Pada saat itu aku lebih sering baca shoujo mas. Nah, jadi pas baca itu wah the fuck is this itu memang bagus. Habis ini aku udah baca Monster. Oke. Setelah ini selesai itu maksudnya ada di titik di rental udah nggak ada. Ya. Baru baca Monster. Aku tahun 2005. Aku dulu mau baca kan karena lihat ini temanku nyewa di rental ya. Terus aku pikir lah kok ada Ultraman, aku mau baca gitu. Tapi ternyata sampai sebelum Daris minjemin aku kelewat nggak baca itu. Mas Bagas baca ini setelah kami nge-review Monster, Mas Bagas baru baca ini. Nah ini nanti sudut pandang reviewnya juga hampir sama dengan Monster teman-teman, dimana Daris ngikutin volume by volume, aku maraton. Sedangkan timelinenya udah sangat berbeda. Daris ngikutinnya dulu, aku ngikutinnya di tahun 2023, iya kan? 2023 dong aku bacanya. Gitu. Nah premisnya adalah bagaimana ketika masa kecilmu itu menjadi kenyataan dalam bentuk yang paling buruk dan tidak terduga. Ya. Jadi bagaimana ternyata Kenji dan kawan-kawannya itu punya buku ramalan untuk meramalkan untuk ya biasalah kita anak kecil kan punya kayak gitu ya. Anak-anak itu kita punya kita nanti menyelamatkan dunia gini-gini. Markas, musuhnya siapa nih ya? Model-model seperti itu. Nah, kemudian hal-hal itu ditulis sama mereka dan itu diwujudkan oleh orang. Jadi nanti kan ada robot raksasa. Jadi ini tuh sebenarnya sangat masuk akal ya. Jadi kayak koridornya itu mirip Monster. Tapi lebih chaos. Ya. Karena Monster skalanya itu adalah orang aja. Dialog antara dialognya Johan dan siapa? Tenma. Tapi melibatkan banyak orang. Nah, kalau ini adalah bagaimana perwujudan masa kecilnya orang. Ya, dan yang dilibatkan seluruh dunia. Kalau Monster itu dari 2 orang yang kemudian berkembang. Johan juga ada kembarannya, adiknya ya, Nina. Itu berkembang ke berbagai setting di dunia. Kalau 20th Century Boys ini dari awal orangnya tuh sebenarnya udah itu. Sebagian besar orangnya udah itu. Kalau umur 30-an ya. Cuman kenapa dari awal? Karena aku bilang dari usia sekolah itu. Dari usia sekolah itu kan mereka udah saling kenal sebenarnya. Cuman pas udah semakin dewasa, udah punya kesibukan masing-masing, udah terpisah aktivitas, pekerjaan segala macam, mereka reuni dan maksudnya, ini tuh yang dulu atau nah itu yang kemudian bergulir menjadi cerita. Tapi secara keseluruhan teman-teman, aku tuh bingung gimana cara Naoki Urasawa Sensei meramu ini semua karena di dalamnya ada 4 timeline waktu yang berbeda, seingatku. Nah, ini yang aku sama Mas Bagas berbeda. Aku merasa ketika membaca, aku capek di
paruh akhir. Bolak balik. Jadi ketika kana masuk, di tengah-tengah kana masuk, itu agak karena kan udah di masa pokoknya volume 14-15 sampai menuju akhir itu aku kecapean bacanya. Karena aku ngikutinnya kan Mas ya. Jadi udah sampai ngelos gitu apa-apa. Dan dulu nggak punya komiknya kan. Jadi ketika baca volume terbaru ya udah. Ya, karena ya udah baca yang itu aja. Udah balikin di rental dan juga. Gitu. Mau nyewa lagi dulu duitnya nggak ada gitu. Ya. Sedangkan Mas Bagas lebih bisa menikmati ini sebagai satu cerita utuh karena bacanya maraton. Betul. Hal yang berbeda dengan Monster malahan. Betul. Nah, kalau misalnya aku baca, karena aku bacanya secara maraton, aku jadi bisa gini, Riz. Oh, di tahun segini emang ada adegan ini, aku buka lagi kan sebelumnya. Oh, ternyata ada ini, adegannya ini, clue-nya ini, misalnya. Jadi kan bisa kelihatan kan gitu. Tapi kalau misalnya kayak kamu baca dulu ya, blind aja semuanya gitu. Bisa sih nyewa lagi. Tapi kan bukan begitu. Baru kemudian ketika tamat aku sewa ulang semuanya. Itu baru kerasa oke. Tapi ya maksudnya tetap ada rasa patahnya. Ya sekali lagi treatmentnya berbeda. Kita berdua dalam menikmati ini, dalam baca ini berbeda. Makanya itu menjadi dua sudut pandang yang berbeda di obrolan kita gitu. Nah, kompleks sekali soal timeline, meskipun memang membingungkan, sangat membingungkan. Tapi yang aku nggak begitu suka adalah Riz. Kalau di Monster, Tenma itu menjadi karakter utama yang nggak sengaja, tapi dia berkemampuan. Emang sejenius itu sebagai seorang dokter. Nah, Kenji ini masa kecilnya dia jenius, dia leadernya teman-temannya dia. Bukan jenius sih. Ya, Shonen boy yang penuh imajinasi yang luar biasa banget lah ibaratnya gitu. Dia bisa gambar, dia bisa nulis, dia bisa merancang ini itu dan teman-temannya kagum terhadap dia. Tapi pada saat dia dewasa dia tidak jadi apa-apa. Nah, itu kan yang menarik, Mas. Betul. Maksudku adalah aku kan nggak begitu suka karena ada karakter utama yang ternyata bahkan sampai akhir loh teman-teman. Silakan dicek sendiri. Bahkan sampai akhir dia tuh tidak punya keahlian khusus selain kesetiaan teman-temannya akan masa depan. Kesetiaannya itu kan timbul karena ternyata ini tuh yang dari dulu Kenji bilang. Sehingga dan Kenji konsekuen. Dia sendiri awalnya lupa kan terhadap ini. Maksudku konsekuen terhadap dia tuh adalah orang yang akan rela mati demi teman-temannya. Dia yang harus mengakhiri. Dia yang harus mati. Iya gitu. Kalian nggak boleh. Kalian kalau bisa nggak usah bantu nggak apa-apa. Betul. Pada akhirnya dia berpikir seperti itu. Betul. Kan. Nah, kenapa aku kurang cocoknya atau nggak sukanya karena memang ya itu tadi dia tidak punya kemampuan khusus untuk menghadapi keadaan ini, gitu kan? Maksudnya menariknya kan di situ, Mas. Ya boleh, itu menarik benar. Cuman kan aku nggak suka. Mau menarik apapun kan kalau sudut pandang nggak cocok kan? Kalau aku sudut pandangnya karena Naoki Urasawa Sensei itu pengen sebenarnya ini tuh adalah komik shonen, Mas. Betul. Karena spiritnya shonen, ngeyel, Mas. Betul. Menang ngeyel, Mas. Betul. Bukan menang karena kebetul, enggak ngeyel dia ngeyel tuh. Aja. Ngeyel. Semua orang yang ada di sini tuh adalah orang-orang yang ngeyel. Penjahatnya juga ngeyel. Dan itu kan core-nya shonen betul. Orangnya tuh from zero to hero banget shonen. Berbeda sama Tenma. Makanya ya, betul. Itu adalah komik shonen yang dikemas dengan cara seinen. Cara penyelesaiannya pun shonen banget kok. Shonen banget. Bahkan dengan kemunculan robot raksasa itu kan kalau di tahun itu, seingatku ini kan settingnya terakhirnya sebelum 2020 ya. Iya kan? 14 karena tamatnya juga di sekitar 2012-an kalau nggak salah. Iya. Nah, untuk mewujudkan robot raksasa seperti itu kan sebenarnya nggak mungkin tuh nggak apa-apa di dalam komik. Tapi maksudku adalah memperkuat yang Daris bilang tadi bahwa shonenismenya tuh di situ sebenarnya gitu. Nah, terus satu lagi teman-teman, perbedaan experience-ku sama Daris dalam menikmati dan membaca 2009 enggak, maksudnya settingnya, Riz. Ya enggak, maksudku 2007 tamatnya. Berarti itu kan dia 2013 sekarang enggak. Belasan lah, pokoknya settingnya itu belasan, di masa depan paling depannya tuh belasan. Perbedaan experience-nya adalah satu lagi, Riz, selain tadi ya tentang baca menyeluruh maraton tadi sehingga flashback-nya atau pindah waktunya aku bisa lebih memahami. Satu lagi adalah teknologi yang digunakan di sini adalah ditulis dan dibayangkan oleh Naoki Urasawa
pada saat tahunnya belum terjadi. Nah, makanya kan agak sci-fi kan. Agak sci-fi kan, tapi bagi pembaca yang baca ini di tahun yang udah lewat belasan, tahun 2000 belasan kan udah lewat. Kita di tahun 2023 gitu. Jadi aku ngerasa teknologi VR kan zaman segitu juga nggak kayak gini kan. Jadi misalnya kayak gitu. Ini jauh lebih canggih sih. Betul, ini jauh banget. Kita jadi bisa benar-benar masuk dan melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak ada programnya sebenarnya. Bayangannya gitu. Lagi Urasawa. Kok nggak nyampe sih? Ya. Nah benar. Pas sekarang ya loh. Kok nggak nyampe tapi segitu sih? Sih? Aku paham betul bagi pembaca saat itu ada, jangan-jangan di tahun segitu. Karena kan ini memang ngomongin soal mimpi kan. Bagus. Nah, aku nggak bilang itu sebagai kekurangan ya. Itu perbedaan experience aja. Gitu. Ngomongin soal villain, sahabat atau Tomodachi atau friend kalau nganu itu adalah salah satu villain yang memang ikonik banget. Lebih ikonik dari Johan. Iya betul. Karena apa? Misterinya nggak selesai. Ya selesai maksudnya. Sampai akhir baru selesai. Riz, apa multi persona bukan personality. Yang dijual tuh bukan orangnya. Simbolnya. Gagasannya sahabat. Ini adalah mirip dengan pengkultusan kan. Betul. Pada akhirnya kan yang dibangun sahabat itu adalah makanya kan Tomodachi aku tuh sahabat. Karena apa? Karena aku baca yang ini aku nggak baca dari nggak nonton kan ini ada live actionnya. Live actionnya cukup bagus. Adegan terakhir di komiknya disampaikan dengan sangat megah di live action yang nyanyi tuh Mas. Konser tuh gila megah banget di live actionnya. Tiga film. Ada di Netflix ya? Nggak tahu, nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Tapi karena Pluto ada di Netflix, ya mungkin ya. Siapa tahu di lisensi. Itu udah lama banget Mas. Aku tuh zaman dulu tuh nyewa di Dika Mas. Wah, ya. Enggak, volume 3-nya kalau nggak salah cari di mana itu. Tapi yang jelas aku nontonnya itu VCD masih dot itu. Ya. Dan ceritanya memampatkan komiknya, diambil core-core-nya aja. Balik lagi soal si sahabat. Kelihatannya dia juga jengkel ya, bahwa dia itu kan nyuri nolong dari apa yang Kenji rancang gitu kan. Tapi kelihatannya dia kan juga punya kejengkelan, maksudnya kenapa nggak dilanjut sih? Kenapa kalian ngelupain itu aja sih? Ramalan baru kan ada. Ya, akhirnya dia. Dan Kenji bilang ini palsu. Ya, betul. Bukan ini yang maksudnya logika ceritanya nggak gini. Ya, gitu. Buat Kenji itu. Nah, aku yang kurang serk adalah kemudian ketika Kenji pada akhirnya ketika dia kembali lagi tuh dia strictly menjadi anak kecil. Dan ngomongin narasi cerita emang ya itu yang works buat sahabat karena apa? Sahabat tuh masih anak-anak. Pola pikirnya. Pada akhirnya dia masih anak-anak. Jadi yang ngelawan tuh harus anak-anak. Makanya logika orang dewasa nggak masuk. Nggak bisa. Cuma dia Kenji ketika konfrontasi adalah nggak gini ceritaku. Bukan kamu jahat, enggak gini. Kamu tuh nyolong gitu. Sebagai orang yang punya cerita, udah nyolong jelek pula. Kasarnya gitu loh. Tidak disebutkan secara naratif ya, tapi yang kutangkap pesannya adalah cara mengalahkan sahabat adalah dengan mengkonfrontasinya dan ngejek dia. Ya, begitulah cara anak kecil itu kalah. Ya, betul. Karena anak kecil itu kan di-mocking. Kok kasarnya adalah kowe rati aja. Iya. Kamu kan bukan bagian dari kita. Gitu. Walaupun kemudian ada narasi-narasi yang membuat Kenji merasa salahku adalah aku tidak ngajak dia. Dan itu kemudian ditebus di epilognya. Iya, betul sekali. Dia kembali untuk itu. Nah, salahku di sana. Yang aku bikin aku seneng banget adalah dunia kacau gara-gara anak yang nggak dianggap. Nomor satunya mana? Volume 1 ini ya. Setting awalnya tuh tahun berapa ya, Riz? Aku lupa. Kan tahun 73 dia SMP, terus kemudian ada Expo Osaka itu kan. Nah, ini. Bagi orang Jepang ini itu sangat menarik, Mas, karena dia hadir di tahun-tahun landmark. Jadi ada Expo Osaka kan. Di Jepang itu kan luar biasa gede karena itu menandakan Jepang udah bangkit. Oke. Benar. Nah, kemudian ini kan dijadikan Expo permanen. Nah, yang kemudian Kenji bilang kalau permanen ya bukan Expo. Iya, benar. Kalau reguler ya ini palsu. Iya. Makanya itu banyak hal subtle
yang diucapkan Kenji kayaknya omongannya nggak penting, tapi itu sindiran yang itu menandakan apa ya, perlawanan karakter betul terhadap sahabat. betul. Dan kenapa komik ini tuh Mas, apa namanya, komik ini tuh pembicaranya tidak pernah berhenti. Karena orang akan mendebat sahabat itu siapa. Kita sampai akhir tidak dikasih tahu, bukan dari situ. Betul. Kita sampai akhir disuruh berpikir sendiri siapa sih sahabat itu yang sebenarnya. Ini dia. Setting paling awalnya tahun 1969. Ya, itu kan pas mereka masih kecil. Dan aku senengnya adalah mereka itu bener-bener kenapa kayak gini, Riz? Karena Ultraman. emang iya, dan pada saat itu kan mencuri lencananya pasukan Ultra gitu. Jadi aku SSP ya, SSSP gitu. Dan ini kan Kamen Rider belum rilis nih. Dan ada topeng-topengnya itu kan Ninja Hattori, Ultraman bahkan. Ultraman gitu. Jadi memang pop culture Jepang pada saat itu gitu. Bahkan lambang sahabat itu kan lambang majalah Sunday. Betul. Majalah tempat ini terbit. Itu kan maksudku sebagai orang Jepang yang baca itu, aku sangat paham kenapa orang Jepang tuh sangat suka ini, karena mereka tuh membacanya seakan nostalgia. Iya sih. Kita mungkin, aku yang sekarang lebih relate karena udah lebih tahu soal pop culture Jepang. Ya, dan Urasawa Sensei kan meskipun ya sudah berusia kan, jadi kan pasti paham betul nih hal-hal yang memang terjadi di sini gitu. Menarik lah. Kemudian apakah ini lebih bagus dari Monster? Menurutku agak susah diperbandingkan karena cara menikmatinya juga berbeda. Iya sih. Monster itu pure thriller. Betul. Pure thriller misteri detektif. Ini tuh fantasi, sci-fi. Sci-fi, shonen menyaru menjadi seinen. Nah, kalau CSM itu kan seinen menyaru menjadi shonen. Kalau ini shonen menyaru menjadi seinen. Nah, kalau digabung jadinya Pluto. Ya. Kalau digabung jadinya Pluto. Jadi thriller, sci-fi, detektif. Jadi misteri. Memang ini tuh menurutku bagus sekali ya. Bagus sekali. Kalau ada bagus mana Mas sama Monster? Ngomongin bagus mana itu kan kemudian parameternya harus diukur kan. Nah, yang paling mudah adalah selera sih. Yang paling mudah. Kalau aku agak susah membandingkannya karena cara menikmatinya berbeda. Seperti halnya sampean nanya kok bagus mana Mas, Miuroku-chan atau One Piece, ya lucu. Ya, Be. Gimana cara bandinginnya gitu. Kalau bagus mana One Piece sama Naruto bisa. Jangan. Sama Samurai maksudnya. Ya kalau Naruto sama Samurai bisa kita membandingkannya. Tapi kalau ini sama Monster, karena walaupun koridornya sama-sama seinen, sama-sama misteri, tapi core-nya beda sama sekali. Beda. Naoki Urasawa Sensei membuat ini tuh bukan untuk sesuatu yang masuk akal. Ini tuh memunculkan dan membangkitkan lagi jiwa anak-anak dari pembaca dewasa. Gitu sih. Oke. Itu aja. Makanya ini sebenarnya lebih worth dibaca ketika kita udah dewasa sih, umur 20-an gitu, bacanya lebih worth. Jadi kalau masih SMP baca ini tuh apaan sih? Nih? Agak long last juga ya? Agak long last juga. Betul. Jadi agak berbeda dengan mungkin satu-satunya kelemahannya adalah ketika dibaca pada saat ini, ngomongin teknologi jadi ngerasa beda nih, nggak gini nih, tahun segini belum ada kayak gini. Betul. Itu sih. Tapi ya. Sebentar, sebelum menutup, karakter kesukaan sampean siapa di sini? Karakter favorit sampean? Aduh, aku lupa ya, Riz. Yang mana? Betulnya aku ingat namanya. Nggak punya mungkin aku nggak punya kali ya. Kalau aku Ocho. Karena pun bukan. Kalau aku Ocho. Ocho ya. Ocho itu yang paling kaya. Shogun. Oh, Shogun. Oh, Bambah ini loh. Ini nih. Si berantem. Ya, Ocho. Karena Ocho yang perkembangan karakternya paling gede, paling gede. Dan dari dulu sampai sekarang preman ya. Enggak, dia bukan preman, Mas. Bukan preman, maksudnya emang suka gelut karena dulu dia kalah sama yang cewek, polisi cewek. Yukiji. Nah, Yukiji paling kuat. Nah. Dia OP dia. Yukiji, Ocho itu adalah dua karakter yang paling gue sukai karena mereka yang berkembang paling gede. Di luar dugaan malah Kenji-nya yang memang kartnya agak dua dimensi. Karena Riz, Kenji masih dibahas nih sekarang. Karena Kenji itu dari kecil dari awal komik ini sama Naoki kayaknya difokuskan note-nya itu adalah ke Kana yang masih kecil. Jadi bagaimana Kana ini sebenarnya di spotlight terus sebenarnya sampai akhirnya kita tahu bahwa dia itu siapa. Karena juga menarik, tapi
dia tuh sama kayak Kenji karena hmm, itu hmm. satu dimensi banget. Iya, Dia, iya, iya. layernya dia kebuka karena Betul. orang lain, Orang lain. bukan karena dirinya sendiri. Benar. Beda sama Ocho dan Nano. Mereka kan nyenggol. Kalau mereka berdua tuh nyenggol mereka orang, nyenggol. bukan kesenggol gitu. Dan menyedihkan sih melihat bagaimana ternyata Yukiji tuh cinta banget sama Kenji. Dijaga. Melihat Kana itu sebagai anaknya. Kamu anakku. Iya, Kamu tuh bukan anak, kamu tuh anakku gitu. Hmm. Sambil nangis. Aku tuh pas baca nangis aku pas itu. Si kodok dari kecil kodok ya? Karena semuanya dapat spotlight yang bagus. Iya. Tapi yang paling gede memang di Ocho sama siapa? Paling gede itu ada 4 sih. Ocho, Kenji, Kana, sama Yukiji. Ini empat besar ini. Sama kemudian Yoshitsune juga dia dapat yang lebih gede. Ya. Dia adalah pengecut yang kemudian orang yang tidak ingin menjadi pemimpin tapi harus menjadi pemimpin. Ini kalau kita breakdown karakternya menarik sekali sebenarnya. Tapi males aku. Oke teman-teman, itu aja obrolan tentang panjang ya. 20th Century 20-an menit. 20th Century. Oh boy. Iya kan. Gitu. Sampai ketemu di obrolan manga lainnya teman-teman. Bye.